Halo, selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya suara saya? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Oke, terima kasih sudah konfirmasi dan terima kasih juga sudah join tepat waktu ya di mata kuliah operating system week 6 ini. Oke, di week 6 ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita di week ke-5 kemarin. Di week 5 kemarin kita tidak ada sesi live Zoom, tapi kemarin sudah saya share ya video pembelajaran mengenai materi server. Nah, kita membuat sebuah operating system kita sebagai sebuah komputer server. Dan kemarin juga ada tugas mengenai membuat sebuah mail server ya. Anda bisa lihat di Google banyak sekali tutorialnya bagaimana cara membuat sebuah mail server di Windows operating system menggunakan tools Mercury ya. Kemarin ada tools Mercury dan juga pakai SEMPP, di dalamnya sudah ada Mercury-nya. Nah, itu kemarin belum saya cek satu persatu tugasnya karena beberapa ada yang baru mengumpulkan dari Selasa kemarin sehingga belum saya cek semuanya. Namun jangan khawatir, nanti kita juga akan bahas mengenai tugas kita di week 5 kemarin. Pembahasan untuk tugas kita week 5 kemarin akan kita bahas di week 7 besok. Gitu ya. Dan juga nanti hari ini juga ada tugasnya nggak banyak ya. Tugasnya nggak banyak untuk week ke-6 ini. Nanti silakan Anda lihat di slide terakhir materi di ULS itu sudah saya share. Anda bisa lihat tugasnya dan tugasnya juga cukup mudah. Ya, saya tidak ingin nanti Anda semua terlalu banyak tugas ya karena saya tahu, saya paham kalau perkuliahan online ini mungkin di beberapa mata kuliah yang lain juga banyak diberikan tugas oleh dosen pengajar sehingga saya tidak mau untuk membebani Anda semua dalam mengerjakan tugas sehingga tetap ada tugas tapi tugasnya nggak akan terlalu banyak ya dan itu pasti bisa Anda selesaikan dalam waktu 1-2 jam. Ya, itu tergantung Anda sendiri mau mulai mengerjakannya kapan. Ya kan kalau Anda berniat untuk mengerjakan tugas OS ini itu semuanya pasti Anda bisa selesaikan maksimal 2 jam itu sudah selesai. Ya, tergantung Anda mengerjakannya kapan ya kan dan Anda tergantung submit ke ULS-nya kapan ya. Karena memang ada deadline di sana. Oke, itu untuk tugasnya. Oke, untuk ya ini kebetulan kita di mata kuliah operating system ini beberapa mahasiswa yang saya lihat ya, ini selama 6 minggu ini mungkin saya tidak pernah melihat wajah dari Anda semua ya. Jadi saya agak kesulitan untuk menghafal kira-kira nanti namanya siapa ya. Ini kan ada namanya tapi nggak ada wajahnya dan ada yang pakai foto profil tapi foto profilnya bukan wajahnya ya kayak foto profilnya apa ini Jason gambarnya kucing kan ya. Ya saya nggak tahu wajahnya seperti apa lah. Saya ingin nanti di akhir kuliah ya kan nanti Anda on kan kameranya yang bisa di on kan kameranya, saya coba screenshot ya nanti saya coba lihat peserta, saya pengen tahu peserta dari teman-teman semua ya. Nah, itu nanti saya akan pengen tahu ya wajah kalian seperti apa. Nanti kalau kita sudah perkuliahan offline, nanti kalau Anda semua sudah masuk di kampus ya, di Ubaya, karena saya tahu mahasiswa angkatan 2020 ini belum tahu kampusnya ya. Belum tahu ruangan-ruangan kelas yang ada di Ubaya itu seperti apa, lab-lab yang ada di Ubaya itu seperti apa, dan juga mungkin belum pernah tahu wajah dosen pengajarnya. Ya mungkin Anda ada beberapa dosen pengajar yang menonaktifkan kameranya waktu sesi live Zoom. Tapi kalau saya sendiri, selama komputer saya masih kuat untuk menampilkan kamera secara live ya di Zoom, itu pasti akan saya share live kamera di laptop saya. Tapi karena beberapa mata kuliah juga yang butuh spek yang tinggi, contohnya kemarin waktu kita belajar mengenai virtual mesin itu kemarin saya memang off-kan kamera saya karena kalau saya menyalakan kamera saya maka resource memori dari komputer saya juga akan terpakai untuk menampilkan wajah saya lah. Nanti sehingga komputer saya semakin lemot sehingga memang kemarin saya coba off-kan tapi selama saya bisa on-kan ya saya on-kan. Ya tujuannya biar kita istilahnya apa ya get in touch ya, bisa tahu komunikasi kita bukan cuma satu arah ya kan. Pasti saya tahu juga selama kita berkuliah online itu akan sedikit berbeda kalau kita kuliah offline ya. Mungkin teman-teman sekalian waktu SMA dulu
Ya, waktu SMA terakhir pandemi kemarin, mulai pandemi muncul kan awal 2020 ya. Sebelum itu pembelajaran di SMA atau SMK teman-teman sekalian pasti offline. Nah, terus waktu masuk kuliah jadi pembelajarannya online. Pasti ada perbedaan di sana. Walaupun memang ada kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya ya bisa kita fleksibel ya. Anda bisa belajar dimanapun. Dan kalau kuliahnya online, beberapa dosen juga merecord perkuliahannya sehingga Anda waktu kuliah sesi live Zoom Anda tertinggal atau ada informasi yang miss, Anda bisa lihat ulang video recording dari dosen-dosen pengajar. Itu kelebihannya ya. Walaupun kekurangannya kita nggak bisa ya istilahnya kalau kita kuliah secara offline, kita bisa tahu ya berinteraksi secara langsung pasti ada sisi emosional ya antara dosen pengajar sama mahasiswanya. Jadi saya kenal mahasiswa ini anaknya tipenya seperti ini, anaknya pinter, anaknya rajin. Terus ini anaknya agak malas tapi dia sebenarnya pinter. Nah, hal-hal seperti itu bisa saya ketahui kalau kita kuliahnya offline. Dan beberapa mata kuliah yang saya ajar, memang beberapa mata kuliah yang saya ajar itu saya mengajar mahasiswa yang angkatan lama, yang sebelumnya sudah pernah bertemu dengan saya langsung di kampus. Sehingga saya tahu karakter dari mereka. Ya kan? Sehingga kuliah online nggak ada bedanya sama offline kalau dari sisi emosional. Tapi kalau dari teman-teman yang tahun 2020 ini, saya belum pernah ketemu satu kali pun ya secara langsung dengan Anda semua. Nah, ya, semoga nanti di semester Gasal 2021 ini kita sudah bisa menjalankan perkuliahan secara offline. Walaupun memang nanti masih istilahnya masih kombinasi dengan kuliah online nggak masalah, tapi ada sesi waktu yang kita bisa bertemu langsung. Gitu ya. Kita lihat nanti ya peraturannya seperti apa di bulan Agustus semester depan. Semoga bisa ada perubahan, kita bisa kuliah secara offline ya, secara offline itu bukan berarti kemunduran ya, tapi seenggaknya kita bisa kombinasi ya. Nanti saya juga kurang tahu nanti peraturan dari pemerintah seperti apa atau peraturan dari kampus seperti apa terkait dengan pembelajaran di semester Gasal, tapi prediksi saya nanti kita bisa istilahnya kita sebut sebagai blended learning. Jadi perkuliahan kombinasi antara online sama offline. Nah, ada sesi kuliah yang memang butuh offline ya kita akan bertemu langsung. Ya itu walaupun memang itu kondisi kita saat ini, tapi tetap kita syukuri kita masih bisa belajar, kita masih sehat ya, dan kita bisa melakukan aktivitas dengan maksimal. Oke, nanti di akhir sesi kuliah saya pengen tahu ada 42 partisipan ya. Ada 42 partisipan yang sebelumnya saya belum pernah bertemu. Ya, beberapa mungkin ada yang sudah pernah bertemu ya, yang angkatan di bawah 2020. Tapi bukan beberapa, tapi banyak dari angkatan yang 2020 yang belum pernah ketemu langsung dengan saya. Oke, ini ya. Tapi coachingnya lucu ya, coachingnya lucu sih. Tapi kan foto profil itu bebas ya, boleh pakai foto sendiri, boleh pakai foto kucing ya, boleh pakai foto apapun itu, boleh-boleh saja. Ya, yang penting nanti di sesi akhir perkuliahan nanti kita coba live itunya on kamera ya. Nanti wajahnya Jason ini apakah lebih lucu dari wajah kucingnya, foto profilnya ya kita lihat ya. Ya mungkin teman-teman sekalian juga belum pernah ketemu dengan teman yang lain ya. Dengan teman-teman yang satu kelas ya, itu kalau ngerjakan tugas mungkin Anda juga melakukan diskusi secara online juga. Nah, tapi ya pasti tahulah ya karakter dari teman-teman walaupun bertemunya masih secara virtual. Ya, tapi nanti kalau kita sudah offline itu nanti bisa lebih maksimal lagi untuk pembelajarannya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembukaan saja terkait perkuliahan kita, karena saya merasa kalau saya ngajar itu ya sebagai pengajar pun kadang merasa bosan ya, kok saya nggak pernah ketemu dengan mahasiswa yang saya ajar gitu kan, saya nggak tahu karakter dari mahasiswa itu seperti apa, jadi saya merasa perkuliahannya kok satu arah gitu kan, padahal kan kita berkuliah itu butuh dua arah, walaupun memang kalau perkuliahan online pun kita bisa melakukannya dua arah, tapi ada beberapa ya mungkin beberapa hal yang kita nggak bisa semaksimal kalau kita kuliah secara offline. Walaupun memang nanti kalau melihat dunia kerja saat ini ya, kebanyakan ada beberapa kenalan saya yang bekerja di luar Indonesia, dan juga ada beberapa yang
mahasiswa atau teman-teman saya yang kuliah atau hidup di luar negeri, itu mereka sudah mulai bergeser ya cara bekerjanya. Ada beberapa ya, ada teman saya ya, itu dia orang luar dia bekerja itu secara online ya, dia memang bertemunya secara virtual. Dia memang lulusan IT informatika dan dia bekerja di sebuah perusahaan startup dan dia juga mengerjakan berbagai proyek. Jadi perusahaan startupnya itu perusahaan yang membuat aplikasi mobile ya, aplikasi mobile. Dia juga bekerja, proyeknya dikerjakan secara online, walaupun dia juga nggak pernah ketemu dengan atasannya. Tapi dia mengenal yang namanya waktu, jam waktu untuk bekerja. Jadi kerjanya mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu dia harus on kamera, dia harus ya apa namanya, kalau dibutuhkan dia harus ready, walaupun nanti komunikasinya secara virtual. Tapi dari situ dia bisa merasa bebas. Saya bisa kerja dimanapun, saya bisa pindah-pindah tempat. Rumah saya sekarang hari ini di kota A, besok di kota B, besok di kota C. Saya pindah kayak nomaden gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Dia nggak mempertimbangkan lokasi dia mau tinggal di mana, yang penting dia kerja mengikuti zona waktunya. Dan suatu ketika dia bekerja di negara yang berbeda dan zona waktunya juga berbeda, sehingga dia ya mengikuti zona waktunya. Jadi kerjanya mulai jam sore sampai malam, jam 4 sore sampai jam 9 malam, jam 4 sore sampai jam 12 malam. Tapi dia ya it's okay, selama dia bisa mengikuti ritme kerjanya ya oke, dia bisa tinggal dimanapun. Nah itu kelebihannya kalau kita bekerja secara online. Nah, ya mungkin nanti ada suatu metode, entah itu untuk metode belajar ataupun kuliah yang bisa optimal, ya kayak kombinasi antara online sama offline, dan itu nanti bisa lebih maksimal lagi untuk entah itu untuk bekerja atau untuk belajar. Oke, itu sedikit itu saja ya, intermezzo terkait dengan pembelajaran kita selama online ini, karena memang saya belum pernah istilahnya sharing ya terkait dengan perkuliahan online itu seperti apa. Lah ini kita gunakan waktunya bisa untuk sharing. Karena memang materi hari ini nggak banyak ya. Kita hanya belajar mengenai ya, kalau Anda sudah download materinya, kita akan belajar mengenai command line interface atau CLI, command prompt di Windows. Dan itu materinya nggak sulit dan juga nggak banyak. Yang penting Anda tahu cara pakainya gimana ya, fitur-fitur yang ada di CLI itu sudah oke. Sehingga memang waktunya bisa kita gunakan untuk sharing-sharing ya. Oke, saya coba share screen dulu. Saya coba ya ini untuk materinya week ke-6 ya. Kita belajar mengenai command line interface. Nah, Anda pasti pernah atau mungkin pernah ya membuka command line interface. Pasti waktu Anda di week keempat kemarin ya, Anda belajar mengenai remote desktop connection. Anda menggunakan command line interface untuk melihat IP address Anda. Nah, salah satu fitur yang bisa kita gunakan di command line interface, kita bisa melihat IP address dari komputer kita. Itu salah satu fitur ya, fitur yang salah satu atau salah sedikit fitur yang bisa kita gunakan di dalam command line interface. Ya, mungkin juga nanti Anda akan banyak berinteraksi dengan command line interface, karena kalau Anda memang nanti sebagai administrator komputer server ya, nanti Anda akan lebih banyak berinteraksi dengan command line interface. Nah, itu penting karena kita belajar untuk mengoperasikan operating system bukan hanya dari UI operating system itu. Kalau memang Windows ini dikenal untuk operating system yang powerful untuk general user. Jadi siapapun itu bisa menggunakan operating system Windows untuk melakukan pekerjaannya. Namun ada suatu ketika memang kalau kita tidak menggunakan operating system Windows tapi menggunakan operating system dari Linux. Dan nanti kalau kita belajar Linux, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan terminal. Nah, di Windows juga penting, kita belajar command line interface juga penting, karena ada beberapa fitur yang bisa kita jalankan hanya menggunakan CLI. Sama seperti yang kita pelajari di registry editor ya, itu
semacam kayak control panel, dan ada beberapa fungsi pengaturan yang hanya bisa kita temukan menggunakan registry editor. Begitu juga untuk command line interface. Ada beberapa fitur yang bisa kita akses ya hanya menggunakan command line interface. Dan memang command line interface ini mungkin Anda tidak akan banyak berinteraksi di Windows command line interface. Tapi nanti kalau kita sudah belajar Linux, kita akan lebih banyak berinteraksi sama command line interface, CLI. Kenapa? Karena Linux itu sebenarnya UI-nya beda-beda. Ya mungkin nanti Anda akan belajar mengenai distro Linux ya. Linux itu merupakan sebuah operating system tapi punya banyak distro. Distro itu istilahnya distribution. Banyak operating system dia itu Linux, cuman dia fungsinya digunakan untuk pekerjaan tertentu ya. Misalnya ada Ubuntu ya. Ubuntu itu biasanya kita gunakan ya sama kayak Windows untuk general user. Ada juga Debian. Debian biasanya digunakan untuk beberapa pekerjaan yang ada kaitannya sama networking. Sama, Debian sama Ubuntu sama-sama Linux, tapi tampilannya beda UI-nya. Nah, gimana caranya biar kita bisa mengadministrasi berbagai macam operating system Linux? Ya kita menggunakan terminal. Terminalnya pasti sama. Antara terminalnya Debian, Ubuntu, Red Hat, dan sebagainya itu sama CLI-nya. Jadi memang nanti kalau Anda belajar Linux ya, mungkin 60 sampai 70% Anda akan lebih banyak berinteraksi sama command interface. Dan nanti kalau Anda membuat sebuah komputer server ya, Anda mengadministrasi komputer server dan itu menggunakan operating system Linux, saya yakin pasti banyak komputer server yang dia tidak menyediakan UI seperti yang Anda temukan di Windows. Dia hanya menyediakan UI-nya pakai CLI. Nah, gimana Pak? Kan sulit nggak? Kita mengadministrasi sebuah komputer tapi nggak ada UI-nya. UI-nya pakai CLI saja. Kalau Anda sudah terbiasa menggunakan CLI, Anda pasti berpikir, ngapain saya menggunakan UI? Karena semua pekerjaan itu pasti bisa kita lakukan menggunakan CLI. Yang kaitannya sama administrasi komputer server ya. Tapi kalau mau menggunakan operating system untuk ngetik di Microsoft Word untuk buka browser ya pasti butuh UI. Nah, tapi kalau kita hanya butuh untuk mengadministrasi sebuah komputer server itu biasanya cukup menggunakan CLI saja. Dan beberapa bahasa pemrograman itu juga bisa kita lakukan hanya menggunakan CLI. Itu sedikit mengenai mengapa kita butuh belajar CLI. Tapi kita belajar CLI-nya Windows dulu. Nanti setelah UTS baru kita belajar CLI di operating system Linux. Oke ya. Nah, ini CLI itu artinya apa sih? Ya, CLI itu mekanisme interaksi dengan sistem operasi atau perangkat lunak komputer dengan mengetikkan perintah untuk menjalankan tugas tertentu. CLI sama dengan UI. Bedanya adalah CLI kita berinteraksi menggunakan perintah-perintah, komen-komen dalam bentuk teks, bukan dalam bentuk gambar. Nah, CLI ini di sistem operasi Windows dapat diakses melalui command prompt. Jadi, command prompt itu tools untuk menjalankan CLI. Command prompt, CMD. Kalau di Linux kita kenal dengan terminal. Kalau di Windows kita kenal dengan command prompt. Dua tools itu sama-sama digunakan untuk berinteraksi dengan operating system menggunakan CLI, command line interface. Nah, command prompt karena kita menggunakan Windows ya, pembahasan kita di Windows, kita gunakan command prompt. Nah, command prompt atau CMD adalah tool command line interface di Windows yang memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai perintah dan tool yang bahkan tidak tersedia di GUI Windows. Kita bisa mengakses CMD sebagai administrator ataupun user biasa dikarenakan terdapat beberapa perintah CMD yang hanya bisa dijalankan oleh administrator. Sama seperti waktu Anda menjalankan sebuah aplikasi di operating system Windows. Ada beberapa aplikasi yang butuh hak akses sebagai administrator. Sehingga waktu Anda run aplikasi tersebut, Anda perlu klik kanan ya, right click, terus pilih run as administrator. Sama dengan CMD, kita bisa running sebagai general user atau user biasa, ataupun kita bisa mengakses sebagai administrator. Kalau administrator berarti pasti ada hak akses yang lebih tinggi dibandingkan general user. Ada beberapa komen yang bisa kita jalankan ketika kita menjalankan CMD sebagai administrator. Nanti kita akan bahas ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini,
atas sama bawah ini sama-sama CMD. Tapi yang atas ini saya run ya sebagai general user. Nah, ini kebetulan Pak Miftah yang membuat slide ini. Beliau menjalankan CMD sebagai general user. Nah, bedanya apa kalau kita menggunakan administrator? Oh, ini ternyata ada sedikit salah ya, kesalahan apa keliru capture. Harusnya berbeda. Ini kalau kita lihat kan sama ya, atas sama bawah gambarnya sama CMD. Sebagai user Miftah. Tapi bedanya kalau kita sebagai administrator, nanti kita current direkturnya bukan di users, nama usernya, tapi di sistem 32, di Windows sistem 32. Oke, biar nggak bingung, kita coba aja langsung. Gampang sekali kalau mau akses CMD, ya kita klik CMD aja. Kita jalankan sebagai administrator biasa saja. Nah, ini Anda bisa lihat, saya login sebagai Naufal. Saat ini saya login ke Windows saya sebagai Naufal. Kalau saya menjalankan command prompt ya otomatis nanti current directory-nya ini kita sebut sebagai current directory. Directory di mana kita berada sekarang. Sama kalau Anda membuka Windows Explorer ya, di sini Anda buka di dokumen misalnya. Nah, ini sekarang Anda berada di mana? Misalnya di sini. This PC, C, terus users, Naufal misalnya. Kalau Anda membuka Windows Explorer seperti ini, Anda kan tahu sekarang saya berada di si users Naufal. Sama kalau Anda membuka command prompt, Anda sekarang berada di mana? Direktori Anda sekarang di mana? Sekarang saya ada di users Naufal. Sama seperti Windows Explorer. Ini saya sebagai general user, bukan administrator. Kalau pengen sebagai administrator bagaimana? Oh ya, sama saja. Kita bisa jalankan lagi CMD-nya, kita ketikkan CMD. Terus kita klik kanan di command prompt-nya, terus kita pilih sebagai run as administrator. Nah, kita klik yes. Nah, ini Anda bisa lihat bedanya apa. Nah, bedanya kalau saya run as administrator, current direkturnya bukan di C users Naufal, tapi di C Windows System 32. Dan juga kita bisa lihat perbedaannya, perbedaan toolbar-nya. Kalau sebagai general user, itu tulisannya select command prompt. Kalau ini select administrator command prompt. Nah, ini ada kalanya kita membutuhkan sebagai administrator atau general user. Kalau kita mau menjalankan fungsi tertentu, kita harus sebagai administrator. Misalnya ada beberapa fitur nanti yang bisa kita jalankan hanya menggunakan CMD tapi sebagai administrator. Oke ya. Kita kembali lagi. Itu bedanya kalau kita mau membuka sebuah CMD, entah itu sebagai administrator atau general user. Ini ya kita masih bermain-main terkait dengan UI-nya CMD ya, biar nggak bosen. Walaupun UI-nya CMD juga pasti ya hitam putih gitu ya, hanya ada tulisan, nggak ada gambarnya, background-nya warnanya hitam, terus tulisannya warnanya putih ya. Secara default ini sudah diubah sama Pak Miftah, jadi tulisannya merah gitu ya. Mungkin dia bingung atau mau ngetes mata ya, ini kelihatan atau enggak. Nah, ini secara default, ini kan sudah saya ganti juga, tulisannya hijau, background-nya hitam ya, biar kayak biasanya kalau film-film hacking kan comment prompt-nya warnanya hijau tulisannya ya, terus background-nya warna hitam. Nah, ini biar kelihatan keren aja, saya ubah menjadi warnanya hijau tulisannya, background-nya hitam. Nah, gimana caranya? Ya gampang sekali. Kita klik kanan aja di sini, terus kita pilih properties. Ini kita bisa atur font-nya, mau font-nya tulisannya pakai font yang apa, terus besarnya berapa, layout-nya juga kita bisa ganti, colors-nya bisa kita ganti juga. Background-nya misalnya saya mau ganti dengan warna kuning ya bisa. Kita klik OK. Nah, ini kita harus close dulu biasanya. Kita close dulu terus kita coba buka lagi. Nanti background-nya jadi warna kuning. Ya. Nah, ini yang warnanya kuning. Ya, ini terserah mau disetting warna apa, sama kalau Anda menggunakan IDE Visual Studio ya, Anda kan juga bisa atur background dari IDE-nya warnanya apa. Misalnya kalau matanya biar nggak sakit, kalau kerjanya lama di depan komputer, lebih enak kalau background-nya warnanya hitam. Terus tulisannya warnanya putih. Atau pokoknya tulisannya warnanya lebih terang daripada background-nya. Ya, ini
Saya ganti lagi ke hitam karena saya lebih nyaman kalau backgroundnya hitam. Oke, saya close lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita juga bisa ngatur ya. Kita juga bisa atur colornya dari sini. Pakai perintah color. Nanti kita akan bahas kalau mau ganti colornya lewat komen ya. Tapi kalau pengen gampang bisa ganti lewat di sini properties tadi ya. Kita ganti fontnya. Kalau fontnya juga bosen, misalnya mau diganti dengan font yang lain juga boleh-boleh saja. Oke, itu kita masih main-main dengan UI-nya terminal, UI-nya CMD. Walaupun memang CMD itu bukanlah UI yang menarik ya, setidaknya kita bisa ubah-ubah background-nya ya, font-nya, terserah dengan keinginan kita. Oke, itu untuk tampilan. Kita masuk ke daftar perintah command line interface di Windows. Daftar perintahnya banyak sekali. Ya, Anda tidak perlu menghafalkan satu persatu. Yang penting kalau Anda sering menggunakan CLI, pasti Anda secara tidak langsung akan menghafal dengan sendirinya. Dan beberapa perintah yang akan kita bahas ini adalah perintah yang sering kita gunakan di CLI. Nah, ini kita belajar dulu mengenai hierarki dari perintah di CMD. Maksudnya hierarki adalah urutan kalau kita mau menjalankan komen di CMD itu seperti apa. Nah, Anda bisa lihat di sini secara umum hierarki untuk menjalankan komen atau perintah di CMD adalah sebagai berikut. Jadi ini ada tiga atau lebih kata ya. Jadi kata yang pertama ini itu merupakan komennya, perintah yang mau diberikan kepada komputer kita. Yang kedua itu argumennya. Yang ketiga itu juga argumen yang kedua. Yang keempat argumen ketiga dan seterusnya. Tergantung nanti butuh berapa argumen. Tiap komen bisa berbeda-beda. Istilahnya kalau Anda belajar algoritma and programming, Anda punya yang namanya metode ya. Metode di dalamnya ada parameternya. Sama kalau kita mau menjalankan perintah di command prompt, kita punya yang namanya argumen. Argumen kayak parameternya gitu kan. Istilahnya kayak parameter. Nah, contoh sederhana kita bisa melakukan copy sebuah file ke sebuah folder. Jadi misalnya saya ingin mengcopy file.txt ke dalam folder SO 2021. Caranya adalah copy ini komennya, file.txt itu argumennya, SO 2021 itu juga argumen. Ini argumen yang pertama, ini argumen yang kedua. Apakah ada argumen yang ketiga? Ya bisa ada, bisa enggak, tergantung komen yang mau kita gunakan. Nah, ini nanti kita coba jalankan ya, kita coba mengcopy sebuah file ke sebuah folder. Jadi file.txt itu merupakan file, SO 2021 itu merupakan foldernya. Saya mau copy file.txt ke folder SO 2021, tapi file.txt-nya enggak kita move, enggak kita pindahkan, cuma kita kopikan. Oke, kita coba next ke berikutnya. Ini nanti kita akan coba ya untuk copy file. Nah, kita lanjut ke ini, ke CMD command. Kalau Anda ingin tahu berbagai macam komen ya yang ada di CMD, Anda bisa menggunakan perintah help ya. Nah, silakan diketikkan help di CMD, nanti akan muncul berbagai macam perintah yang bisa Anda gunakan di CMD. Dan komen itu bersifat tidak case sensitif atau in case sensitif. Nah, artinya adalah kalau Anda keliru mengetikkan huruf besar atau huruf kecilnya itu nggak masalah. Besar kecil dianggap sama. Jadi dia tidak case sensitif. Nah, ini kita coba lihat aja. Kalau pengen tahu list dari perintah yang bisa kita gunakan, itu banyak sekali ya. Ini banyak sekali kan. Nah, silakan nanti kalau tertarik bisa dicoba satu persatu. Oke, sorry, ini suara saya putus-putus atau enggak? Ini ada yang enggak, Pak. Enggak ya, aman ya. Ya, aman. Mungkin itu dari Rahmat sendiri koneksinya. Oke, saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah perintah help ya. Sudah kita jalankan, kita bisa lihat list of
komen yang ada di komen prompt. Sekali lagi, Anda tidak perlu menghafalkan. Anda cukup tahu, kalau misalnya lupa kan bisa cari di Google, bisa cari di ketikan help di mana di komen prompt. Dan nanti secara tidak langsung Anda akan menghafal dengan sendirinya karena ada beberapa perintah yang akan sering Anda gunakan. Jadi nggak perlu dihafalkan satu persatu. Dan beberapa komen ini ya, saya juga nggak hafal semua. Kalau Anda tanya, apakah saya hafal yang ini, color, compact itu argumennya apa saja? Nggak hafal saya. Yang penting saya tahu cara hierarki penggunaan CMD tadi gimana kan ya. Kata pertama itu komennya, kata kedua argumen 1, kata ketiga argumen 2, dan seterusnya. Nah, yang penting Anda tahu hierarkinya. Kalau lupa kan bisa cari di Google. Nah, nanti kalau Anda sudah lulus juga, kalau lupa codingan itu nggak perlu dihafal kan. Anda cukup mencari di Google itu banyak sekali. Nah, oke. Nah, ini beberapa contoh ya, komen yang ada di komen prompt. Kita lanjut aja dulu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Waktu pertama kali kita buka CMD, kita akan diarahkan ke current directory. Kalau kita sebagai general user, current directory-nya adalah di C users, nama usersnya. Nah, karena tadi saya login sebagai Naufal, Anda bisa lihat di sini, saya juga current directory-nya adalah Naufal. Nah, C users Naufal. Mungkin nanti ada apa namanya tadi Anda ngelihat tuh tulisan yang sebelumnya tadi kemana. Nah, itu saya menggunakan komen CLS. CLS adalah saya ingin menghapus komen-komen saya sebelumnya, informasi-informasi yang diberikan oleh komen prompt sebelumnya. CLS itu singkatan dari clean screen. Saya ingin meng-clean dari CMD saya. Nah, setelah itu nanti Anda bisa CLS, nanti akan hilang tulisan-tulisan yang ada di komen prompt-nya. Nah, current directory-nya ini ya, C users Naufal. Kita next saja lagi. Ini berbagai perintah untuk manajemen folder. Anda juga bisa memanfaatkan CLI seperti Windows Explorer ya. Di Windows Explorer Anda bisa pindah-pindah ke folder tertentu. Anda juga bisa mengcopy sebuah file. Anda juga bisa meng-create sebuah folder. Anda juga bisa menghapus folder. Nah, kita mulai dari yang perintah pertama dulu. Yang pertama adalah CD. CD itu merupakan singkatan dari change directory. Artinya adalah saya ingin menggunakan perintah untuk pindah ke folder yang lain. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, silakan Rahmat bisa itu ya, bisa Anda bisa keluar dulu nanti masuk lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan juga, kenapa komennya CD titik-titik bukan CD titik dengan satu titik saja. Nanti kita lihat, kita coba ya. Kita mulai dari yang CD dulu. Nah, ini misalnya saya berada di C users Naufal. Kita lompat dulu, kita jangan ke CD dulu, kita ke DIR dulu. DIR adalah saya ingin melihat list of files atau folder yang ada di Naufal. Itu apa? Nah, saya coba klik tekan DIR. Ini Anda bisa lihat list dari file yang ada di folder Naufal. Ini sama dengan yang Anda lihat di sini. Ini kan C users Naufal ya. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini list dari folder sama file saya yang ada di folder Naufal. Itu sama dengan yang ada di sini. Nah, saya ingin pindah ke folder OS 2021. Saya ingin pindah ke direktori OS 2021. Caranya adalah saya menggunakan komen CD, change directory. Nah, jadi saya ketikkan CD, argumennya apa? Argumen kedua adalah folder di mana saya ingin pindah ke sana. Nah, saya ingin pindah ke OS 2021. Saya ketikkan enter. Nah, otomatis sekarang saya berada di C users Naufal OS 2021. Kalau saya ketikkan di IR, nah itu nggak ada isinya filenya. Oke, ini saya sekarang berada di sini. Kalau pindah ke sebelumnya apa? Kita bisa gunakan CD titik-titik. Nah,
Tadi pertanyaannya dari Jason, kenapa kok CD-nya titiknya 2? Kita coba saja kalau CD-nya titiknya 1 bisa atau enggak. Nah kalau CD-nya titik 1 enggak bisa ya. Dia berada di tempat yang sama. Kalau CD titiknya 2, ya, kita pindah ke previous directory. Mungkin maksudnya adalah CD titik-titik kita ingin pindah ke titiknya akan 2, ingin pindah ke folder sebelumnya. Kalau titiknya 1, dia nggak pindah kemana-mana. Saya sekarang ya berada di sini tetap. Jadi kayaknya CD titik nggak ada gunanya ya. Tapi entah ataupun ada gunanya, tapi kita belum tahu ya gunanya untuk apa. Tapi mungkin kalau kita ketikkan nggak error kan di sini, nggak ada warning error, pasti ada gunanya. Nanti kita coba explore lebih lanjut. Nah, oke, pertanyaannya menarik sekali dari Jason. Bagaimana kalau foldernya namanya titik-titik? Kita coba aja. Kita coba apa yang ditanyakan oleh Jason. Nah, ini saya kasih folder baru di sini. Namanya titik-titik. Gini ya. Bisa nggak kita klik folder dengan nama titik-titik? Oh, sebentar. Ini apa nggak bisa ya? The action can be complete because the folder or a file in it's open by another program. Oke, saya coba close saja ini. Oke, masih nggak bisa. Harusnya bisa. Kalau kita membuat sebuah folder dengan karakter titik, itu bisa atau enggak ya? Harusnya sih bisa. Ya, silakan Jason dicoba di komputernya. Dibuka untuk dibuat folder dengan nama titik-titik. Users, now file, OS 2021. Nah, ini saya coba ganti. Oke. Ini saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau kita pakai karakter titik nggak bisa. Kalau koma bisa nggak ya? Kalau nggak bisa berarti ya kita tidak bisa memberikan karakter selain huruf ya. Kalau ini bisa. Kalau kita menggunakan tanda petik bisa ya. Ini. A file name can contain any of the following characters. Nggak bisa pakai slash, nggak bisa pakai titik 2, tapi pakai titik bisa harusnya. Oke lah, nanti kita coba lihat ya kenapa kok nggak bisa. Tapi harusnya kalau buat folder titik-titik, nanti tinggal itu aja sih. Tinggal, kan ada CD titik-titik ya. Kalau CD titik-titik itu sama dengan CD spasi titik-titik. CD titik-titik kita mau kembali ke sebelumnya. Oke, kita coba next dulu ke slide berikutnya. Ini ada dir. Itu tadi untuk melihat, move untuk memindahkan file atau folder, copy ini seperti yang tadi kita lakukan ya. Ya misalnya ya, ini kita coba yang copy. Saya ingin mengcopy sebuah file. Ini ada file.txt. Nah, ini now file.txt. Ini ya file.txt. Ini saya mau kopikan ke dalam folder OS 2021. Nah, caranya ya gampang sekali seperti yang tadi kita bahas. Kita bisa menggunakan perintah copy spasi file.txt spasi OS 2021. Ini O-nya kecil juga nggak apa-apa karena dia case insensitive. Nah, ini kita enter. Oke, berhasil tercopy. Kita coba lihat. Kita pindah ke OS 2021. Kita ketikkan di IR. Ini ada file.txt. Ini kita bisa lihat juga di sini. Ada file.txt ya. Saya lihat aja. Nah, itu untuk mengcopy sebuah file ke folder tertentu. Mungkin Anda berpikir, kenapa saya harus repot-repot pakai command prompt? Kan saya juga bisa pakai Windows Explorer. Ya sekali lagi, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau kita menggunakan command prompt, nanti kalau Anda mengadministrasi sebuah komputer server, dan Anda tidak perlu
meremote UI dari komputer server tersebut. Kalau kita nge-remote UI-nya, mungkin kita butuh lebih banyak koneksi internet. Nah, kita cukup bisa hanya meremote command prompt-nya saja. Sehingga operasi-operasi yang bisa kita lakukan di sana, di UI itu juga kita bisa lakukan di command prompt, di CMD. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini kita juga bisa belajar basic command yang ada di command prompt. Dan ada juga nanti kalau Anda belajar bahasa pemrograman Python ya. Kalau nanti Anda belajar bahasa pemrograman Python, ada beberapa library yang bisa kita install hanya menggunakan command prompt. Nah, itu nanti kalau nanti belajar bahasa pemrograman Python, nanti Anda ingin install beberapa library, itu nanti installnya ada beberapa yang menggunakan command prompt. Nah, nanti silakan nanti Anda pelajari di mata kuliah itu ya, OOP atau algoritma dan programming itu juga pakai bahasa pemrograman Python kan. Oke. Nah, ini Anda bisa rename, erase, silakan dicoba sendiri ya untuk berbagai macam command prompt-nya. mkdir, mkdir ini untuk membuat sebuah folder, rmdir untuk menghapus folder. Contohnya misalnya saya membuat folder ya, saya membuat folder di sini. Sekarang saya berada di OS 2021 karena saya mengajar OS KPB, saya mau bikin folder dengan nama OS KPB. Nah, bagaimana jika ada space-nya? Nah, kita harus menambahkan tanda quotation mark ya, apa istilahnya, tanda petik. Nah, kalau ada space-nya, biar tidak dianggap oleh command prompt itu argumen, kita harus menambahkan tanda petik. Nah, saya mau membuat folder KPB di OS 2021. Oke, kita lihat coba. Di sini ada ya, KPB sudah terbentuk. Nah, kalau memang folder Anda ada space-nya. Nah, ini penggunaan manajemen file melalui CMD. Anda bisa lihat di sini ada berbagai macam cara ya. Ini misalnya kita mau membuat 5 folder baru di dalam folder OS 2021. Tadi kita sudah membuat satu folder KPB karena saya hanya mengajar satu KP saja ya. Saya cukup bikin satu folder saja. Ya, ini kalau mau bikin folder yang kedua gimana? Silakan. Misalnya saya mau bikin lagi mkdir spasi KPA ya. Nanti akan otomatis terbentuk KPA di sini. Ya, itu bisa Anda teruskan sendiri. Nah, ini kurang lebih seperti itu untuk manajemen file sama folder di command prompt. Nah, kita coba lihat lagi kalau di sini ini penjelasannya ya. Kalau kita mau pakai space ya untuk membuat sebuah folder seperti ini. Nah, ini kalau mau memindahkan, folder KPB ke KPA bisa enggak? Bisa saja. Kita menggunakan command move. Sekali lagi Anda tidak perlu menghafalkan. Anda bisa melihat dokumentasinya di CMD, yang penting Anda tahu cara pakainya. Nah, saya mau pindahkan misalnya KPB ke dalam KPA. Nah, kita bisa menggunakan move KPB, saya mau move ke KPA. Satu direktori, move, berhasil dipindahkan. Nah ini, oke, silakan nanti diikuti. Ini kalau pindah ke folder A ya tinggal cd space KPA. Kalau mau merename folder KPB menjadi KPB 2021, bisa juga kita menggunakan command rename. Nah, kita ubah saja, misalnya tadi kan KPB masuk ke KPA, saya pindah ke KPA dulu, KPA, terus saya rename nama foldernya. Yang pertama semula KPB, saya mau rename menjadi KPB 2021. Terus saya coba lihat apakah sudah berubah. Udah ya, KPB 2021. Nah, kalau ada pertanyaan silakan ya, gunakan kolom chat, itu nanti akan saya coba lihat pertanyaannya. Oke. Nah, ini untuk menghapus folder. Ada dua cara kalau kita mau menghapus folder. Kalau folder tersebut punya subfolder.
Kalau folder tersebut di dalamnya ada subfoldernya atau ada folder yang lain, kita menggunakan yang komen yang di bawah. rmdir space /s space folder name-nya apa. Kalau nggak ada subfolder, kita bisa menggunakan rmdir terus nama foldernya apa. Nah, cukup seperti itu. Nah, ini saya coba juga, misalnya sama menghapus tadi ya, yang KPB saya hapus. Saya cukup menggunakan rmdir saja. Karena KPB 2021 itu nggak ada folder di dalamnya. KPB 2021. Oke. Nah, kita cek hilang nggak? Hilang ya. Hilang. Ya, ini silakan dicoba sendiri. Nah, ini untuk enkripsi. Kita bisa melakukan enkripsi untuk file atau folder di komputer kita. Mengapa kita butuh enkripsi? Jadi misal komputer Anda yang menggunakan itu lebih dari satu orang. Anda punya lebih dari satu user. Seperti yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa di Windows Operating System kita bisa membuat lebih dari satu user. Ada suatu ketika misal user A, dia tidak ingin folder-folder tertentu dibuka oleh user B. User A bisa menggunakan enkripsi untuk melindungi foldernya sehingga folder tersebut tidak bisa dibuka oleh user yang lain. Caranya gimana? Ini caranya kita bisa menggunakan komen cheaper ya. Cheaper space /e space /s titik 2 nama file atau foldernya. Kalau mau mendekripsi lagi sama cheaper /d/s nama file atau nama foldernya. Nah, kita lihat ya. Kita coba lihat misalnya tadi saya ingin menenkripsi, folder OS 2021. Oke. Atau gini aja, saya mau menenkripsi folder KPA. Caranya adalah cheaper spasi /e spasi /s titik 2 nama foldernya KPA. Nah, encrypting files bla 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 one file or directories were encrypted. Nah, ini sudah berhasil dienkripsi. Nanti kalau kita mau logout, terus kita coba login sebagai user yang lain, nanti user yang lain tersebut tidak bisa membuka folder yang ada di KPA karena sudah dienkripsi. Kalau mau mendekripsinya lagi gimana? Sama ya. Kita menggunakan cheaper /d/ saya juga lupa /d/s kalau nggak salah tadi ya. /d/s ya, benar. /d/s titik 2 nama foldernya. Nah, ini sudah didekripsi. Kita lanjut. Kita masuk ke networking command. Ini ada beberapa perintah yang bisa kita lakukan untuk networking ya. Ya, mungkin Anda belum mengambil mata kuliah komputer network karena ini ada kaitannya sama teori-teori yang ada di networking, tapi yang simpel saja, kita hanya perlu mempelajari basic command untuk networking. Yang paling simpel yang sudah pernah Anda lakukan adalah Anda ingin mengetahui IP address Anda. Caranya gimana? Anda bisa menggunakan perintah yang kedua ini. ipconfig. Saya ingin tahu konfigurasi IP komputer saya saat ini. Misalnya komputer Anda sekarang terkoneksi ke sebuah router. Misalnya Anda di rumah menggunakan WiFi. Anda punya yang namanya IP address. IP address yang private, yang bisa dikenali hanya dalam satu jaringan saja. Seperti yang sudah kita lakukan kemarin, waktu kita mau meremote sebuah komputer tujuan, kita harus tahu IP dari komputer tujuan tersebut. Gimana cara melihatnya? Cara melihatnya kita bisa menggunakan command prompt. Command prompt yang dijalankan oleh komputer yang mau kita remote. Nah, ini misalnya saya ingin mengetahui komputer saya ini IP-nya berapa. Saya ketikkan ipconfig. Karena ada dua komputer di dalam komputer saya.
Ini ada komputer virtual. Jadi komputer saya yang ada di virtual machine sama komputer saya yang connect ke WiFi. Nah, ini wireless LAN adapter WiFi. Ini IP address saya 192.168.1.4. Itu IP address saya. Kalau ini IP address miliknya virtual machine. Nah, kita nggak akan bahas lebih detail mengenai apa itu. Ya, nanti kalau Anda kuliah mata kuliah computer network, nanti Anda akan belajar mengenai apa itu broadcast, apa itu gateway, apa itu IP address routing, itu nanti akan Anda pelajari di computer network. Tapi untuk mata kuliah operating system ini kita hanya cukup belajar basic command networking. Seenggaknya kita bisa tahu bagaimana cara melihat IP address kita. Itu menggunakan IP config. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan command ping. Ping itu untuk melakukan pengujian bahwa IP address tujuan kita itu jalan atau enggak, running atau enggak. Misalnya ya, kita mau ngeping www.google.com. www.google.com itu merupakan domain name. Tapi di balik itu ada IP address yang mewakili domain name tersebut. Nah, misalnya saya pengen ping www.google.com, tujuannya adalah saya ingin mengetahui apakah google.com itu servernya jalan atau enggak, atau komputer saya ini connect ke internet enggak sih. Nah, saya pengen ngeping IP tujuannya, saya klik enter. Nah, kita bisa tahu bahwa sebenarnya www.google.com itu IP-nya adalah 216.239 bla bla bla. Dan ini ada reply, balasan dari Google. Jadi Google itu servernya hidup ya karena dia mereply pesan ping saya ya. Jadi ping itu tujuannya untuk mengetes ya, apakah tujuan IP-nya itu bisa diakses atau enggak. Biasanya kan nanti kalau Anda mengadministrasi komputer server untuk ngecek apakah komputer server Anda jalan atau enggak, Anda bisa menggunakan Google bisa menggunakan ping command. Nah, ada juga yang namanya tracer. Tracer itu merupakan singkatan traceroute. Saya pengen tahu kalau misalnya saya mau buka www.google.com, itu jalur IP saya itu gimana? Kan pasti gini, Anda menggunakan internet provider kan ya. Ini Anda menggunakan di HP, Anda menggunakan Telkomsel, saya sebut nama nggak apa-apa mereknya, atau di rumah Anda menggunakan First Media untuk internet providernya. Otomatis kalau saya mau membuka sebuah halaman web ya di browser, gimana sih jalurnya? Kalau saya mau mengakses www.google.com itu jalurnya kemana? Apakah dari First Media nanti dilempar ke servernya Google yang ada di Amerika, ataukah dilempar di servernya Google yang ada di Indonesia? Itu kita bisa ketahui menggunakan traceroute. Ya istilahnya kalau Anda logikanya kalau Anda ingin pergi misalnya ya, Anda sekarang berada di rumah Anda masing-masing, Anda ingin pergi ke Ubaya. Ubaya itu letaknya di Jalan Kalirungkut, Surabaya. Misalnya rumah Anda sekarang ada di Sidoarjo misalnya. Untuk mencapai Ubaya kan caranya banyak. Anda bisa melewat tol misalnya kalau Anda menggunakan mobil. Kalau pakai sepeda motor Anda bisa lewat Jalan Ahmad Yani misalnya. Nah, itu route ya. Kalau Anda mau ke Ubaya harus lewat Jalan Ahmad Yani, nanti tembus ke Wonokromo. Setelah itu nanti saya masuk ke Panjang Jiwo, terus masuk ke Kalirungkut. Itu routing. Sama kalau kita mau trace route. Kalau kita mau pergi ke halaman web Google misalnya, kita bisa tahu jalurnya kita dilempar kemana saja. Nah, caranya gimana ya? Kita bisa gunakan trace route ya. Nah, saya nggak mau lihat trace route-nya Google. Saya pengen lihat trace route-nya untuk websitenya ULS. Gimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan trace route uls.ubaya.ac.id. Ada beberapa server ya. Contohnya kalau Ubaya ini tadi di kelas sebelumnya saya coba untuk ping ya. Ping my.ubaya.ac.id. Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Karena ada beberapa server dia sengaja mendisable fitur pingnya. Jadi dia nggak bisa diping.
tapi sebenarnya dia jalan, tapi dia nggak bisa di-ping. Ada beberapa komputer server yang memang disetting seperti itu. Tujuannya adalah agar tidak membebani servernya. Ya, misalnya nanti Anda punya komputer server, Anda tidak ingin ada user yang ping komputer Anda. Kalau Anda menerima ping dari user lain, Anda kan harus mereply. Mereply itu butuh resource memori. Anda bisa disable fitur pingnya. Nah, itu nanti ada pelajari di mata kuliah komputer network. Tadi saya coba ping my.ubaya.ac.id dan itu nggak bisa. Mungkin departemen SIM-nya Ubaya memang sengaja mendisable pinging access. Jadi kita nggak bisa ngeping server mereka. Nah, kalau kita trace route ya, kita bisa lihat di sini jalurnya adalah seperti ini. Kebetulan saya menggunakan IndiHome ya. Saya sekali lagi nyebut merek nggak apa-apa. Saya menggunakan IndiHome dan ternyata kalau saya lihat di sini, saya juga melihat ada kata-kata Indosat di sini. Nah, kenapa kok Indosat? Mungkin ya, asumsi saya bahwa servernya Ubaya ini dia menggunakan provider Indosat untuk menjalankan servernya. Nah, bagaimana saya bisa sampai di sini? Ini Anda bisa lihat step-nya. Saya dilempar ke IP sekian. Terus saya dilempar lagi ke IP ini. Terus saya dilempar lagi ke IP-nya miliknya Telkom. Terus dilempar lagi ke ARPA. Nah, ini saya juga nggak hafal ya apa ini. IP-nya ini providernya siapa. Tapi ini ada kata-kata Indosat. Ada juga yang bintang-bintang-bintang. Nah, anggap saja bintang-bintang ini memang waktu kita dilempar ke sini, ke server ini dia tidak memberikan reply. Sehingga memang bintang ya. Nggak bisa di reply. Mungkin ya, ini juga pingnya nggak diaktifkan untuk server yang ini. Nah, dan seterusnya. Nanti tujuan apa? Anda akan belajar lebih detail tentang tujuan traceroute itu waktu nanti Anda mengambil mata kuliah computer network. Oke, itu basic comment di CMD untuk networking. Oke, kita lanjut lagi. Ini AB config. Ini untuk ping. Kita masuk ke SFC. SFC itu apa? Adalah perintah yang digunakan untuk memverifikasi dan mengganti file sistem Windows yang penting dikarenakan ada sebuah kerusakan. Istilahnya kalau kita menggunakan command SFC ini, kita tujuannya adalah untuk scanning apakah ada kerusakan di operating system kita. Nah, jika ada kerusakan, kita juga bisa melakukan perbaikan secara otomatis. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada beberapa argumen yang bisa kita gunakan untuk command SFC. Ya, kita nggak akan coba semua ya. Kita mulai dari yang scan now dulu. Jadi kalau misalnya saya ngetikkan SFC, spasi scan now, spasi slash scan now, maka saya memberikan perintah melalui CMD ke operating system saya untuk scanning semua file ya. All protected operating system files. Jadi saya akan scanning semua file yang ada di operating system saya yang diprotect ya. Dan apabila ada kerusakan, nanti otomatis akan diperbaiki. Kerusakannya penyebabnya apa ya? Bisa berbagai macam ya. Misal komputer Anda terkena virus. Itu nanti bisa Anda perbaiki file-file yang memang terinfeksi oleh virus. Bedanya dengan verify only, kalau verify only ini dia hanya melakukan scanning saja. Jadi memberikan informasi kira-kira file mana atau folder mana yang ada di operating system kita yang memang dia butuh untuk di repair. Kalau yang scan file ini kita spesifik file mana yang mau kita scanning atau folder mana yang mau kita scanning. Kalau yang off boot dir ini biasanya digunakan untuk itu ya, booting waktu kita install operating system. Jadi command prompt itu juga bisa kita akses sebelum kita install operating system Windows kita. Jadi nanti kalau Anda misalnya install operating system Windows lagi, bukan di virtual machine ya, Anda menggunakan booting pakai flash disk, itu ada, Anda juga bisa menggunakan fitur CMD di sana. Dan ini sepertinya dua komen ini memang belum pernah saya coba ya, off boot dir sama off windir ini kalau kita baca dari deskripsinya, kita gunakan saat kita berada di luar Windows. Maksudnya Windows-nya belum terinstall di komputer kita.
Kalau yang tanda tanya ini untuk help switch ya. Jadi untuk melihat detail dari apa argumen yang ada di SFC comment. Oke, saya coba aja. Misalnya saya pengen SFC ya, SFC ini apakah sebagai administrator atau enggak? Saya coba saja. Ini saya bukan sebagai administrator ya. Saya pilih yang verify only. Oh, harus administrator. Jadi saya harus buka lagi CMD tapi sebagai administrator. Nah, ini saya coba lagi SFC spasi verify only. Verify only ya. Oke, benar. Oke, ini dia masih scanning. This process will take some time ya, kita harus tunggu dulu. Oke, biar dia jalan, kita bahas lagi ya selanjutnya. Oke, kita juga bisa mematikan komputer kita melalui CMD. Kita bisa menggunakan komen dari shutdown. Nah, kita coba ya. Ini saya pengen shutdown misalnya. Shutdown, tapi saya nggak ingin matikan komputer. Kalau komputernya mati ya kelasnya berakhir, Zoom-nya mati. Saya pengen tahu saja shutdown help ya. Jadi apa argumen-argumen yang ada di shutdown. Nah, ini bisa Anda baca satu persatu argumen-argumen yang ada untuk komen shutdown. Kita lanjut lagi. Contohnya seperti ini. Saya ingin membuat komputer saya mati dalam waktu 200 detik. Dan waktu mau mati akan ada sebuah warning dari komputer saya bahwa komputer akan segera mati. Caranya adalah saya bisa menggunakan komen shutdown spasi /s. /s ini kemungkinan untuk mematikan komputer, shutdown kan ya. /t. /t kita memberikan argumen bahwa kita mematikan komputer dalam jangka waktu tertentu. Bukan dalam jangka waktu tertentu sih, tapi kita mau mematikan komputer dalam berapa detik lagi. 200 itu adalah detiknya. Saya ingin mematikan komputer dalam waktu 200 detik lagi. /c, nah /c itu komennya, komen yang akan ditampilkan saat komputer akan mati. Nah, komputer akan mati segera. Nanti akan muncul komen komputer akan mati segera. Oke, sebelum saya jelaskan mengenai homework-nya, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Materinya sangat ringan kalau menurut saya karena kita hanya belajar command line interface. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan? Oke, sambil mikir kalau memang ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan ya. Saya coba jelaskan untuk homework-nya. Silahkan Anda cari 5 komen di CMD selain yang telah dijelaskan sebelumnya. Buatlah dokumentasi dan kumpulkan di ULS. Waktunya cukup 60 menit dikumpulkan hari ini. Nah, kalau Anda, ini kan anggapannya nggak ada tugas. Kenapa? Anda kuliahnya ini sebenarnya sampai jam 12.30. Tapi jam 11 sudah saya kasih waktu 50 menit untuk mengerjakan tugas. Jadi setelah perkuliahan ini selesai, Anda nggak punya beban untuk mengerjakan PR. Nah, silakan Anda kerjakan untuk komen yang selain yang ada di slide, silakan Anda cari, silakan Anda coba dan bikin dokumentasinya dalam bentuk itu ya, dalam bentuk dokumen doc ya, seperti tugas kemarin. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF saja. Anda screenshot, Anda jelaskan kegunaannya apa dan Anda kumpulkan di ULS, waktunya 50 menit. Karena sekarang sudah pukul 10.56, nanti silakan Anda kumpulkan paling lambat pukul 11.00. Saya kasih tambahan 10 menit. Nah, silakan Anda kerjakan. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di grup Telegram ya. Saya akan buatkan linknya di ULS. Sebelum itu seperti tadi yang saya jelaskan, silakan Anda hidupkan ya. Silakan Anda hidupkan kamera Anda ya. Saya coba screenshot ya biar saya bisa tahu ya wajah dari
teman-teman sekalian. Oke. Ini lagi di rumah semua atau ada yang lagi di luar rumah ini? Rumah semua ya. Ada nggak yang pernah ikut kuliah tapi dalam perjalanan? Misalnya Anda sedang pergi keluar kota naik mobil gitu kan. Terus Anda juga ikut kuliah gitu. Ada yang pernah kayak gitu? Pernah, Pak. Oh, pernah ya. Ya, enaknya kan gitu ya. Jadi Anda nggak perlu, ini halaman 1 sudah saya screenshot. Anda bisa fleksibel, bisa kuliah dimanapun ya. Oke, dari wajah-wajahnya ini tidak ada yang familiar, nggak ada yang pernah kelihatan gitu kan. Ada yang kadang familiar gitu ya. Oh, saya pernah ketemu gitu ya. Atau kok mirip sama itu ya, kenalan saya. Ya ini apa namanya? Biar buat dokumentasi bagi saya ya, biar saya bisa juga mengingat teman-teman sekalian. Oke, bisa itu lagi di off-kan lagi. Terima kasih. Silakan Anda kerjakan ya untuk tugasnya. Nanti dikumpulkan pukul 12 siang. 60 menit ya dari sekarang. Kalau ada pertanyaan silakan nanti Anda bisa tanyakan melalui grup Telegram. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, ini sebentar. Ini ada pertanyaan. Oke, apakah bisa melakukan hacking melalui WhatsApp? Nah, saya juga belum pernah nyoba sih. Apakah bisa hacking melalui WhatsApp? Kalau di YouTube pernah ada, ya berarti ada kemungkinan bisa, tapi dengan mungkin ada constraint tertentu, ya kan, yang harus dilakukan. Misalnya harus terkoneksi ke jaringan pakai VPN. Mungkin Anda tahu VPN. VPN itu kayak kita punya masking IP address kita. Kita berada di Indonesia. Biasanya kalau kita menggunakan internet providernya Indonesia, ada beberapa website atau ada beberapa tujuan address yang nggak bisa kita akses melalui IP Indonesia. Kalau pakai VPN kita bisa lebih bebas. Mungkin bisa, mungkin bisa, mungkin enggak. Tapi sekali lagi, saya nggak akan mengajarkan caranya hacking itu gimana, dan saya juga nggak tahu caranya kalau pakai CMD itu bisa atau enggak. Silakan kalau tertarik untuk mencoba ya silakan coba saja di YouTube. Tapi saya nggak menyarankan untuk melakukan hacking di WhatsApp-nya orang. Kalau coba di hacking WhatsApp-nya sendiri sih nggak masalah, gitu kan ya. Jadi Anda tahu, oh celah keamanannya di WhatsApp itu seperti ini, ada kelemahan. Sebenarnya bisa di hacking kalau kita menggunakan tools CMD dengan perintah-perintah tertentu. Tapi saya jujur nggak pernah melakukan hacking melalui CMD. Kalau pakai Kali Linux apakah bisa? Ya, Kali Linux itu memang distronya Linux ya. Itu juga biasanya untuk beberapa operasi networking bisa kita menggunakan Kali Linux. Tapi nggak akan caranya gimana. Kalau kita bahas satu persatu, mungkin bisa, mungkin juga bisa enggak. Karena kadang WhatsApp selalu mengupdate security dari servernya, sehingga mungkin waktu Anda melihat YouTube itu bisa. Untuk waktu tertentu, waktu itu bisa. Waktu sekarang nggak bisa. Nah, nanti juga akan ada perkuliahan tentang saya kok lupa namanya. Saya nggak ngajar mata kuliah itu, yang ngajar Bu Maya. Kalau nggak salah itu Network Security and Assurance. Itu ya, belajar mengenai gimana cara kita meningkatkan kualitas security. Ada juga mata kuliah yang network forensik kalau nggak salah. Itu juga belajar mengenai itu ya, hacking. Nanti kalau Anda tertarik di bidang itu silakan nanti ambil bidang minat MCS ya. Kan ada bidang minat kita MCS. Itu Bu Maya yang lebih expert di sana. Silakan nanti bisa diambil mata kuliahnya yang kaitannya sama hacking kalau memang tertarik. Itu nanti akan dijelaskan lebih detail oleh dosen pengajar yang memang kompeten di sana untuk hacking. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, oke, saya akhiri untuk perkuliahannya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua.
Saya akhiri ya untuk meeting kita hari ini. Selamat siang.